view lu untuk komoditas gimana nih? Untuk mungkin tahun ini lah, tahun ini and tahun depan kira-kira gimana? Mungkin kan kan kuartal keempat kemarin laporan keuangan dari sektor komoditas kan bagus semua ya, apalagi di batu bara nih. Jadi banyak yang nanya, wah kalau gitu nanti kuartal satu gimana? Kuartal 2 gimana? Kan orang-orang masih pada bingung nih, masih pada ragu. Terus tapi ternyata kan naik 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 terus nih, pelan-pelan kan naik terus kan harga sahamnya. Semakin ragu ini bro orang-orang. Harga sahamnya naik bingung, harga sahamnya turun juga bingung. Jadi apalagi Iya. pada turun semua kan. Hari ini koreksi makin bingung nih orang-orang bro. Waduh, kalau gini jangan-jangan udah selesai nih. Kan gimana bro? View lo gimana menurut lo? Nah, jadi sebelumnya itu kita di awal minggu ini itu baru publish report sektor report buat call, Ya. dan kita itu upgrade rating kita yang tadinya netral menjadi buy. Jadi pertama perlu dipahamin dulu kenapa kita tuh tadinya tuh netral. Kan kalau misalnya teman-teman ngikutin tuh pasti ingat kalau akhir tahun lalu itu kita netral di call sektor tapi buy di kontraktor. Dan so far sih dua-duanya, yang kontraktor benar perform kan, emang performance-nya juga bagus. Tapi yang call thermal sendiri kita sempat miss kan. Kenapa? Karena awalnya tuh kita berpikir kalau rally untuk harga batu bara itu akan berhenti ketika di awal tahun yang musim dinginnya tuh udah selesai. Biasanya tuh ketika musim dingin udah selesai, permintaan untuk penghangat gitu khususnya di China untuk batu baranya itu akan turun. Ditambah dengan adanya rencana kenaikan produksi baik Hmm. itu dari Indonesia maupun dari China. Dan ternyata kan ini kita ngelihat kalau ada Russia dan juga Ukraine War itu benar-benar mengubah uh, politik komoditi itu sendiri. Kenapa? Karena sektor yang terkena impact-nya tuh luas sekali. Karena Russia itu mirip Indonesia, salah satu negara eksportir komoditas terbesar di dunia. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan supply yang tadinya itu di-provide sama Russia itu menjadi hilang. Russia itu cukup lumayan dominan, nggak cuma di batu bara aja, tapi di gas, Ya. di oil, bahkan di pulp and paper. Itu kita bisa ngelihat kalau hampir semua, bahkan di agricultural, di pertanian tuh dia dominan. Dan Hmm. kita bisa ngelihat kalau sekarang tuh harga komoditi bukannya turun malah makin naik. Dan di report kemarin itu kita mention juga, kenapa kita tuh jadi overweight ya, tadinya netral. Karena pertama itu adalah yang perang Rusia Ukraina ini, soalnya sanksi yang diberikan oleh negara sekutu terhadap Rusia itu impact-nya tuh luas. Ini bukan karena nggak boleh beli, tapi gini, negara-negara yang mau transaksi dengan Rusia itu kan pasti ya bank. Ya. Bank itu transaksi menggunakan letter of credit Ya. (LC). Ini masalahnya bank-bank di Rusia itu diisukan akan bangkrut ya. Maksudnya bank-bank Rusia itu nggak bisa beroperasional seperti biasanya. Akibatnya itu LC-nya itu dianggap tidak valid. Susah orang mau transaksi. Makanya sebelum dikasihnya sanksi itu udah turun duluan harga sahamnya, kita bisa ngelihat. Dan ya orang nggak mau ngambil, traders batu bara gitu ataupun oil itu udah takut kan. Dan itulah yang kita lihat kenapa alasan pertama itu kita jadi overweight. Soalnya gini, di call sendiri Russia itu kontribusi sekitar 150 juta ton batu bara atau hampir 16%. Nah ini kalau 150 juta hilang, itu nggak ada yang bisa menggantikan. Seperti baik lagi hukum ekonomi, ketika supply lebih banyak daripada demand, otomatis harga naik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sektor batu bara ataupun sektor-sektor yang dianggap non ESG friendly itu kan sudah tidak mendapatkan kecurangan dana tuh udah lumayan lama. Ya, benar. Nah, kita tuh mention di report kalau dulu batu bara ya, batu bara itu total belanja modal per tahunnya itu sempat peaknya tuh di 38-39 miliar dolar per tahun. Tapi kan ada ESG issue, ini investasinya tuh udah semakin berkurang. Bahkan sisa cuma 18, 19, 20 aja tuh dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kemarin. Sedangkan di sisi lain, konsumsinya itu masih meningkat terus. Ya. Ini akibatnya apa? Akibatnya penambahan supply udah terbatas. Jadi tadi permintaannya tetap, malah
supply-nya itu yang satu dihilangin, di satu sisi yang lain penambahan tuh nggak ada, makin susah dong. Ya. Nah, dan yang ketiga itu adalah ini karena ESG isu, apa namanya? Karena ESG isu ini itu bikin harga-harga komoditas yang fuel itu nggak dapat support, dan orang cenderung khususnya di Eropa itu kan pada milih gas kan. Ya. Masalahnya gas itu naiknya tuh 5 kali 6 kali lipat gitu, 5 kali dibanding harga batubara. Akibatnya ya orang lebih oke mending ngambil batubara dong, lebih murah gitu. Betul. Naiknya cuma kali 3. Jadi ada option itu. Dan yang terakhir itu adalah secara long term demand-nya. Ini kan tadi yang saya sebutin itu ada kebanyakan isu-isu saat ini kan. Ya, ya. Isu saat ini. Tapi di masa depan tuh gimana? Sebenarnya kan ada omongan ngapain batubara gitu, ngapain atau CPO gitu. Nanti lama-lama tergantikan. Tapi kita perlu ingat, di masa depan itu kan ekspektasi jumlah orang yang menikah semakin banyak, pada punya anak, luasnya meningkat, yang kerja makin banyak. Akibatnya apa? Akibatnya ya GDP suatu negara makin besar. GDP makin besar, konsumsi meningkat, yang ujung-ujungnya tuh akan meningkatkan konsumsi listrik. Ya. Nah, listrik pakai apa? Saat ini batubara masih salah satu yang terbesar. 27% dari energi listrik itu disupport sama batubara. Jadi batubara ini selain di short term demand-nya itu sangat lumayan terjamin gitu ya, di long term demand pun masih ada. Jadi ini sektor yang nggak mungkin bisa dilupakan dalam jangka waktu singkat gitu. Apalagi kita yang hidup di negara berkembang. Soalnya selama ini yang mengurangi konsumsi di batubara ataupun fuel energi yang lain yang non ESG itu kan kebanyakan negara-negara Asia Pasifik. Yeah. Yang ngurangin cuma negara Eropa. Jadi ya kita pasti masih pakai. Jadi kita ngelihat sih untuk sektor ini masih menarik, soalnya harganya masih bagus, dan di sisi lain isu yang selama ini ditakutin sama orang itu kenaikan royalti itu udah keluar. Yeah, yeah. Dan kita perlu ingat nih teman-teman semua, royalti itu kan udah diomongin dari tahun 2020. Itu udah 2 tahun, dan terakhir itu kan sebelum sekarang keluar di April, di bulan Maret tuh udah ada yang mention ini royalti bakal keluar dan naik. Dan kelihatan buktinya ketika kemarin di-announce, ketika ada royaltinya naik double gitu, harga saham nggak kemana-mana kok. Karena ya orang udah tahu, itu udah terprice in gitu. Yeah. Jadi overhang isunya tuh udah nggak ada. Sekarang tinggal dari saham-saham ini, mana sih yang paling cocok kriterianya. Kalau kita itu men-advise-nya itu adalah perusahaan yang memiliki free cash flow yang bagus, dan uangnya itu digunakan bukan cuman untuk dikembalikan ke investor, tapi ada investasi lebih lanjut sebagai calon ibaratnya yang menggerakkan bisnis di masa depan. Dan yang khususnya itu inisiatif bisnis yang secara ESG itu bagus. Yeah. Seperti misalnya pertama di Indika itu dia ada rencana buat bikin electric vehicle, dan yang sebenarnya saya suka itu adalah mereka itu kan ada MOU ya, udah bikin fakta kerjasama dengan Foxconn, manufakturnya Apple, dan juga sama Gogoro. Lalu ada lalu ada Adaro. Adaro dia udah jelas anak usahanya si Adaro Mineral masuk aluminium, bikin aluminium lagi. Itu 2 topik kita untuk di batubara. Okay. Untuk di thermal coal. Oke. Nah, oke. Ini menarik banget nih, Bro. Mungkin banyak yang akan bisa kita gali nih malam ini ya. Tapi mungkin untuk komoditas malam ini kita akan fokusnya itu di batu bara, dan mungkin kita akan singgung sedikit permetalan nih, Bro ya. Kalau CPO nanti it's for another time. Kita akan fokusnya bara dan mungkin permetalan. Gue setuju banget sama yang lu bilang tadi, Bro. Yang gue sangat setuju ketika lu bilang, oke, orang-orang kan udah mulai ESG renewable, tapi yang mereka perlu ingat adalah saat ini the cheapest source of energy adalah batu bara kan ya, Bro ya. One of the kalau kita bandingin sama misalnya minyak, kita bandingin sama gas, minyak udah terbang gila-gilaan, gas juga udah naik gila-gilaan di luar negeri ya. Kalau di dalam negeri kan harga gasnya itu kan di cap. Itu ya berarti ya mau nggak mau ya pakai batu bara lagi kan, Bro ya. Meskipun orang bilang, tapi ini kan kita perlu clean energy. Oke, clean energy, kita mau build the infrastructure dan lain-lain, itu kan juga nggak bisa langsung. Butuh beberapa tahun kan. Nah, jadi gue ngelihatnya kayak, ya meskipun nanti memang mengarahnya ke renewable dan clean energy,
Tapi batu bara ini for now, for at least beberapa tahun ke depan, pasti akan masih menjadi sumber energi yang paling banyak dipakai. Nah, kayak yang lu bilang tadi, setelah itu tinggal dilihat, wah ini apa menarik, mereka mana yang punya cash banyak untuk masuk ke ESG ke depannya. Nah, waktu itu kan kita juga sempat ada webinar ya dengan Indi, di mana mereka akan jelasin tuh, oh iya nanti kita ke depannya, kayak yang lu bilang tadi, ada MOU itu kalau nggak salah semester 2 ya rencananya ya bro ya. Ya, further announcement-nya harusnya di second half. Ya, 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 ya. Ya, jadi kan menarik tuh. Mereka punya sekitar hampir 1 billion US dollar cash dari yang kemarin jual dari Petrosi juga kan, dan juga sisa cashnya. Terus Adaro juga punya banyak cash. Ya, jadi menurut gua kayak ya itu nanti yang akan bisa dikembangkan untuk masuk ke renewable. Nah, tapi yang pingin gue tanya ini bro, kayak mungkin agak melenceng sedikit nih ke Doit nih yang gue penasaran ya. Ini teman-teman juga banyak beberapa waktu itu nanya ke gua, Trimegah, tim lo kan sebenarnya salah satu broker yang paling early nge-call Doit bro. Kayak gue inget banget Ya, lo dan Willy itu cerita tentang Doit, kita ngomong, discuss ke klien juga, kita tulis juga. Itu kan pas harganya 200-300-an ya kalau nggak salah ya waktu itu kita ngomong ya. Di tahun ini tuh. ya. Nah, yang jadi orang-orang tuh habis itu penasaran kan. Oke, Doit tapi ini kan sebenarnya kontraktor bro. Dia kan nggak menikmati kalau harga batu baranya naik. Nah, jadi lu mungkin bisa ceritain sedikit bro, kenapa menurut lu Doit ini menarik? Jadi gini, bedanya yang thermal coal atau upstream player sama yang kontraktor itu adalah kalau yang upstream player itu mau sektor komoditas atau apapun, harga dia itu akan ditentukan oleh akan ditentukan oleh harga komoditas itu sendiri, dan harga komoditas itu swingnya itu naiknya bisa 1 sampai 100 gitu. Itu yang terjadi saat ini kan. Batubara yang biasa harga 80 jadi 180 bahkan 300 gitu. Sedangkan kalau kontraktor itu geraknya itu paling 1-2 dolar. Tipis. Kenapa tipis? Karena kontraktor memiliki lebih kepastian terhadap harga. Jadi di kontrak. Jadi kayak ada ini ibaratnya kayak kalian investasi juga kan. Kalau yang high risk ya yang potensi tinggi ya high risk juga gitu. Sama dengan halnya kontraktor. Kontraktor itu kan resikonya kan nggak terlalu tinggi. Ya. Karena dia sekalinya dapat kontrak langsung 3, 4, 5 tahun gitu. Bahkan ada yang sepanjang tambang itu hidup gitu. Nah, kalau Doit ataupun Yuti, mereka itu kontraknya jangka panjang. Jadi, mereka untuk dapat dari mana? Dengan harga komoditas yang setinggi ini, mereka itu bakal dapat tarif paling tinggi yang pernah dibikin sebelum dibikin dibikin di kontrak. Tarifnya tuh udah paling mentok. Nah, terus untungnya dapat dari mana nih si Doit gitu? Dapatnya itu dari mana? Dapat dari kontrak yang baru jalan di tahun ini. Jadi yang mungkin tadinya itu dia itu kontraknya itu cuma dapat sekitar 500 juta MBCM meter kubik per meter, itu naik ke 800, hampir double gitu naiknya. Oke. Kenapa bisa naik double? Karena ya dia kan ada akuisisi bisnis di Australia. Ada akuisisi bisnis di Australia, terus tahun ini dia dapat kontrak dari Bayan baru jalan tahun ini. Ya. Dan juga lalu dari dari Adaro tahun lalu baru jalan setengah. Dari sana. Jadi ya dia proyeknya lumayan banyak, dan secara operasional Doit ataupun Buma sebagai bisnis unitnya, dan juga Pama itu punya United Tractors, itu adalah 2 kontraktor terbesar dan juga yang dibilang secara operasional itu paling bagus di Indonesia. Oke. Nah, sekarang yang perlu diingat kenapa dia menarik, karena mereka itu capex-nya atau belanja modalnya itu udah peak, udah lewat gitu. Jadi sekarang tuh ibaratnya tinggal nikmati ya. Modalnya kurang tinggal dikit, sehingga apa? Sehingga free cash flow yang mereka dapat tuh bisa banyak banget. Nah, bisa gini, uangnya itu mau dipakai buat apa? Yes. Dan kebetulan Doit itu uangnya dia udah ada kerjasama buat beli koper bisnis. Ya. Ini tinggal nunggu announcement aja, dan kalau bisa di announce ya ini bisa jadi another upside gitu buat Doit. Oke. Ya berarti target price lu yang 900 itu belum account for
koper ini belum ya? Belum. Kan sekarang itu kan harganya si koper kan lagi dihitung ulang kan. Ya, ya. Sebelumnya itu kan dihitung di harga 125 juta dolar itu dengan asumsi harga koper tahun 2019. Oke. Nah, sekarang kan ya sekarang itu kan itu kalau nggak salah tuh harganya tuh di 3,4 per LD. Hmm, Sekarang itu kan harganya 4, lebih kan. yes. Mungkin dari situ ada upside dari nilai project dan share price-nya itu naiknya bisa lebih banyak. Saya kalau misalnya dihitung harga kemarin itu di 125 juta dolar tuh kedoitnya tuh mungkin setara 100 rupiah per lembar Oke. upside-nya. Jadi Oke. kita kan target price tuh 900 ya, misalnya tambah 100 aja ya mungkin bisa dapat 1000 gitu. Apalagi Ya. kalau misalnya nanti ditambah NPV-nya naik gitu. Nah, itu berarti tapi gini, kan lu bilang tadi kayak mereka itu ya dari kontrak dan sebenarnya kayak volume itu ngaruh nggak sih? Ngaruh ngaruh dong. Kayak kalau kayak kegiatan tambang semakin banyak, volume pengerukan overburden naik, ya berarti mereka akan dapatkan cuan yang lebih gede dong harusnya ya. Iya benar, makanya tadi bilang kan duit yang biasa mungkin dapat 500 dari 800 kan, 700 gitu. Naiknya lumayan banyak gitu. Ya. Dan kemungkinan Dan dan kayak oke, volume itu kan yang kita tahu Q4 itu jelek karena hujan kan. Ketolong karena ini Q1 kemungkinan juga masih sama kan trennya selalu gitu, cuaca. Cuaca belum bisa pulih, berarti volume belum bisa naik. View lu kira-kira untuk cuaca ini gimana? Volume apakah di kuartal kedua ini bisa pick up atau kayaknya wah tahun ini kayaknya volume susah deh kita nggak bisa ngarepin volume cuman dari ESP aja. Gimana menurut lu? enggak sebenarnya di 4Q itu lebih ke flat sih. Oh volumenya flat. Di volume di 4Q, 4Q itu kan berarti kan Oktober, November, Desember Hmm, dibandingin 3Q itu flat. Di oke. first Q karena ada penambahan kontrak baru, Hmm, itu loncatnya lumayan banyak. oke, oke. Ya, itu loncatnya lumayan banget sih. Kayak misalnya di akhir Desember 2021 itu per bulannya, di Desembernya itu kan overburden 30 juta. Hmm, hmm, hmm. Tahu-tahu di Januari itu langsung 40. Naiknya lumayan kan, Hmm, hmm. biar 30% gitu. Ya, ya. Nah, kalau musim tuh agak paling susah ditebak ya. Hmm, hmm, hmm. Oke. Cuman ya mudah-mudahan sih nggak terlalu basah seperti tahun-tahun lalu. Oke. Pokoknya kemarin tuh ya karena waktu itu saya sempat cover CPO juga. Hmm, Dan di situ tuh sempat ada pembahasan kalau emang kemarin itu kalau nggak salah tuh semenjak masuk 2020 akhir emang bumi itu diperkirakan suhunya tuh mendingin. ya, ya. Makanya kan kita ngerasain kalau tahun lalu tuh ya hujan mulu gitu seringnya. Hmm, 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 hmm. Ya kan ini kan berputar kan, nggak mungkin selamanya dingin, nggak mungkin selamanya panas. Ya mudah-mudahan sih ya tahun ini bisa cuacanya mendingan lah. Cuman cuaca kan sesuatu yang tidak bisa dikontrol gitu. Jadi Ya. kalau kami sebagai yang menganalisa ataupun perusahaan, Hmm, jadi kita bisa bisa lihat mereka strateginya gimana dan juga bagaimana perusahaan itu memanage cost-nya dia. hmm, hmm. Dan kelihatan sih so far ya dia kan duit itu kan sebelumnya tanya banyak dan pakai debt kan, maksudnya pakai bond. Karena kan udah diganti ke pakai pinjaman bank gitu. Jadi yang lumayan lebih oke lah dibanding sebelumnya. Ya, ya, ya. Itu juga kayak ya itu lebih cost-costnya juga cost of minjemnya juga lebih murah kan. Iya, Nah, oke, oke, menarik, menarik. Jadi kayak balik lagi nih bro, kayak oke ya benar gua, ya, ya benar-benar kayak kalau kayak ngomongin volume cuaca ya kita nggak bisa predik, tapi at least sampai sekarang sampai bulan April mau masuk bulan Mei harga batu bara ternyata kan nggak turun nih bro ya, kayak masih 300 iya. 300 mungkin ya kalau kita lihat Indi yang kalorinya berapa ya? Yang 4 ribuan ya Indi itu ya. Indie itu di antara yang kita cover kan kita itu kan ada 4 coverage ya untuk Hmm, thermal coal. Jadi sebenarnya itu sebagai gambaran untuk di batu bara itu kita bagi itu ada 3. betul. Ada thermal coal atau batu bara untuk listrik. Hmm, Itu tuh ITMG, PTBA, Adaro, Indi. ya. Nah, yang kalorinya paling tinggi itu siapa itu ITMG. Ya. Yang tengah-tengah tuh PTBA sama Adaro, Indi agak bawah dikit. Hmm, Terus ada coking coal. Coking coal itu batu bara yang untuk smelting baja. ya. Dan juga ada coal kontraktor yang United Tractor sama Doit.
Mhm. Nah, tadi buat yang harga batubara ya, Iya, iya. ya kan ini kan low CV. Mhm. Nah, kalau low CV itu eh, kemarin agak turun sih harganya, Oke, tapi oke. masih tinggi. Oke, oke. Sebagai gambaran, mungkin dulu tuh normal cuma 30-40 dolar. Mhm. Sekarang tuh masih 80. Oke. Jadi masih lumayan bagus. Ya, ya, Tapi ya. kalau saya ditanya, kenapa dia geraknya tuh beda sama yang kalorinya tinggi? Karena yang kalorinya rendah itu didominan sama India. Oke. Jadi ada perusahaan India namanya India Coal, itu perusahaan batubara terbesar di dunia Hmm. dengan kapasitas kalau nggak salah tuh 400-500 juta ton per tahun. Itu berarti hampir seperti Indonesia. Indonesia kan 600 juta ton kan. Jadi Mhm. satu Indonesia tuh hampir setara dengan satu perusahaan doang. Satu perusahaan. Dia Nah, tuh low CV kayaknya. Dan dia naikin produksi kalau nggak salah. Jadi harganya agak turun. Cuman masih tinggi banget. ya, ya, ya. Ya itu jadi juga menjawab pertanyaan teman-teman ya waktu itu kan ada yang nanya, loh, kok ini kayak harganya kok beda ya, kayak yang kayak waktu di presentasinya Indi tuh kan ada kan, karena memang kayak yang lu jelaskan tadi kalorinya itu kan beda-beda ya. Newcastle itu kan yang di 6.000, terus kan habis itu ya ya ada tingkatan-tingkatannya lah. Indi itu kan kayak yang lu bilang itu banyak mainnya di yang low CV. Nah, tapi Ya, terus yang kayak yang lu bilang tadi menarik kan ya memang yang low CV agak-agak turun sedikit tapi masih naik banyak dari 30 ke 80 gitu, Bro. Ya, terus kayak ya. yang menarik juga kan semua ya, kayak semua perusahaan batu bara ini akan masuk ke renewable atau green semuanya. Kayak dari event dari Adaro lewat ADMR-nya, Hmm. Indi mereka juga ada rencana untuk nanti masuk ke renewable, mereka juga masuk ada untuk nanti ke electric vehicle juga. Nah, sebenarnya dari perusahaan-perusahaan ini yang belum ada rencana atau announcement kan ITMG, Bro. Sedangkan ITMG kan case-nya juga banyak nih. Nah, kira-kira mereka udah ada announcement akan masuk ke renewable kah? Atau strateginya tetap bagi dividen doang nih, Bro? Kayak gimana nih, Bro? Ya, tadi kan udah di-mention sebelumnya tentang Adaro sama Indi. Hmm, hmm. Terus yang belum itu kan ada dua ya. Ya. Ada si PTBA sama ITMG. Hmm. Kalau PTBA itu sebenarnya dia akan lebih fokus untuk meningkatkan kapasitas batu bara. Ya. Dari yang sekarang 36 menjadi 72 tahun 2027. Hmm. Kenapa sih dia yang masih naikin kapasitas? Karena PTBA itu adalah perusahaan yang supply batu bara terbanyak ke dalam negeri. Dan Yes. PTBA itu kan BUMN. Hmm. Jadi dia harus mendukung pemerintah, harus menjaga stabilitas pangan. Hmm. Jadi wajar gitu, mereka meningkatkan kapasitas. Jadi ada project call to DME, yang call jadi metanol kan. Ya. Cuman Ya. itu nggak gede lah, cuma 5 juta banding produksi dia 36 atau nanti 72. Jadi irrelevant gitu. Ya. Jadi PTBA definitely sih bakal tetap di batubara fokusnya. Hmm. Nah, kalau ITMG itu emang selama ini kan dia selalu bagiin dividen tuh kayak 80-19%, 90% kan. Yes. Yes. Jadi lebih profitnya tuh dikit. Hmm. Cuman kemarin itu di tahun pakai buku 2021 itu mereka bagiin dividen tuh cuma 70%. Di bawah biasanya padahal profit tuh naik kenceng. Yes. Ini indikasinya tuh apa? Indikasinya tuh adalah kalau mereka itu udah punya sesuatu, ada rencana. Dan kita bisa lihat, teman-teman bisa buka juga di websitenya mereka, di Investor Relation Presentation. Itu di-mention kalau mereka tuh udah mulai menjejaki untuk melihat investasi yang uh, selain coal. Oke, oke. Ini sama halnya dengan United Tractor sebenarnya. UT juga kan kita udah dengar kan tadi ADMR udah, bahkan yang di luar empat tadi ya, Hmm. itu udah ada rencana masuk koper. UT sendiri itu udah bilang mereka udah nggak mau invest di coal. Cuman ya mungkin agak lebih selektif kan karakternya. Hmm. Perusahaan kan bisa beda-beda. Ini kan kalau United Tractors itu kan Astra. Astra tuh selalu berhati-hati gitu. Semuanya harus carefully dan supaya mereka bisa jadi the biggest player kan. Astra stylenya gitu. Makanya mereka berbeda announcement juga. Cuman cashnya banyak banget gitu. Jadi kalau nggak salah cash 30 triliun, cash dikurangin utang 20 T gitu ya. Gede banget kan. Ya, 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 Nah, tapi ITMG juga sama. ITMG tinggal nunggu announcement sih. ya, ya, ya. Nah, tapi yang ITMG ini kan sebenarnya kalau kita cek kayak Adaro, Indi ini kan owned by local. Kalau kayak ITMG Ya.
kayak majority yang punya itu kan Banpu nih bro. Ya bisa dibilang ITMG. Iya, ITMG ini kan adalah cash cow-nya mereka kan. Kayak wah, iya. wah ini pokoknya duit cuan dari call ya udah, makanya dividen, dividen, dividen. Menurut lo kayak jadi orang itu agak concern juga, beberapa concern wah jangan-jangan kayak ya susah lah lu mau masuk ke renewable, lu mau spend capex kalau lu itu sebenarnya cash cow-nya perusahaan luar. Gimana itu menurut lu? Nah, itu adalah sebenarnya tuh pertanyaan yang terus masih mungkin sampai sekarang tuh masih ditanyakan sama investor ya, Hmm. ketika ada analis meeting. Hmm. Karena kan ya ini bolanya di Banpu kan. Iya. Dan kita sebagai pihak keluar, minority investor, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Hmm. Hmm. Tidaknya kita bisa ngelihat strategi mereka tuh gimana. Dengan mereka ngurangin dividen payout aja tuh berarti sudah menandakan ada sesuatu. Iya, iya. Ya, Oke, oke. Tapi ya berarti yang udah strateginya udah yang dimention udah paling clear ya berarti dari Indi, Adaro, Doit, United Tractor ya. Berarti nama-nama itu memang udah clear ya. PTBA sebenarnya clear sih, PTBA. Oh iya, Karena PTBA kan udah jelas dia menaikkan kapasitas batubaranya kan. oh iya berarti mas gue ya PTBA udah clear belum masuk ke renewable berarti kayak fokusnya ada. Ya, jadi ada call to DMI, call to methanol, cuman ya udahlah gitu kan, yang penting ada gitu. Iya, iya. Karena mungkin ya kayak waktu itu kan sempet sempet untuk kayak supply dalam negeri kan juga sempet agak kesusahan kan. Kayak wah jadi mereka ya oh ya udah deh gua bantu bantu mungkin bantu PLN dulu at least gue bisa secure supply dulu sebelum kayak nanti ke depannya untuk masuk atau ekspansi ke yang lain-lain ya. Oke, oke, oke. Iya benar ya. Nah, oke. Nah, terus yang jadi concern nih, orang-orang kayak hari ini kan mulai panik nih, bro. Kayak, waduh, kalau gitu ini gimana nih? Komoditas kita fokusnya mungkin di batu bara dulu nih. Waduh, ini komoditas gimana nih? Ya batu bara plus ADMR lah. ADMR kan mungkin karena sepaket ya. Kayak, wah ini jadi kayak apakah akan koreksi dulu, earningsnya jangan-jangan udah ke price in, atau menurut lu, ya kalau menurut gue ya, gue ngelihat dari sisi teknikalnya aja, mungkin lu nanti bisa tambahin, kayak ya ini adalah koreksi yang wajar bro, karena kalau kita lihat chartnya semua dari Indi, Adaro, even kayak Doit, naiknya kan gila-gilaan kayak non-stop bro. Ya koreksi ada koreksi dikit, naik lagi. Ya hari ini ada koreksi ya, menurut gue adalah justru ini yang dicari kan. Kan orang pasti beberapa udah profit taking, beberapa nungguin, oke gue akan coba masuk lagi, begitu ada koreksi, ada profit taking, di situ mungkin bisa nambah. Karena outlook untuk kedepannya, at least sampai semester 1, laporan keuangan masih oke lah. Karena ESP dari harga batu baranya kan juga masih tinggi. Nah, tapi menurut lo gimana nih bro? Kayak orang-orang udah price in kah dengan harga kayak saham-saham komoditas batu bara di sekarang ini price in untuk potensi laporan keuangan yang bagus atau menurut lo belum price in nih? Nah ini sebenarnya tuh kita bisa melihat dari kita di INSI itu kan ada bisa melihat konsensus kan. Ya. Konsensus itu adalah perkiraan rata-rata dari investor, dari market yang sell side kan. Ya. Kalau kita lihat rata-rata tuh earnings-nya tuh masih, menurut saya sih masih di bawah. Oke. Itu artinya apa? Artinya masih ada peluang untuk saham itu di-upgrade. Kan saham itu kan naik sebenarnya itu kan karena dua hal kan. Ya. Karena earnings-nya meningkat atau karena multiple-nya itu yang naik kan. Ya. Yang bisa di 2 kali di 3 kali. Ya. Kalau misalnya dia earnings-nya meningkat, nanti ada earnings revision, otomatis kan multiples dia jadi lebih rendah. Keluar dari standar dia dan deviasinya itu semakin meningkat. Yeah. Kalau ini ada upgrade, ya otomatis orang bakal ngeliat, oke ini kayak di bawah rata-rata, ini masih menarik nih buat dibeli. Akan ada yang berpikir seperti itu. Maksudnya itu dari sisi teknikalnya. Cuman in general yang kita perlu ingat lagi itu adalah Indonesia itu kan negara yang kita tuh nggak bisa nge-short kan. Yeah. Jadi the only way we can make money just harga saham tuh harus naik. Iya, cuman buy gitu udah nggak bisa make money. Kita bukan kayak di US yang bisa nge-short gitu. Jadi ya eventually ya mau make money ya sama harus naik gitu. Itu udah pasti kan. Kecuali berubah gitu bisa nge-short. Nah, dengan earnings dia yang masih below expectation, ya ini ada kemungkinan
orang tuh belum belum yakin sepenuhnya kalau earnings tuh bisa bagus banget. Jadi masih ada peluang gitu. Kan kalau misalnya dijual ya wajar gitu. Tadi yang seperti Gan udah sampaikan ya harga saham udah naik lumayan kencang gitu. Kayak nggak usah jauh-jauh, ADMR dari 100 ke 2.700, 2.800, siapa yang kebayang kan Iya, iya, iya. naiknya kencang gitu. Kayak ini perlu diingat nih. Ini ADMR tadinya market capitalization 56T jadi 100T gitu. Itu adalah market cap yang mirip sebenarnya dengan kalau misalnya kita lihat si MDKA. MDK itu kan 100 triliun juga, 137 triliun. Hmm. Kalau ADMR itu ADMR 111. Jadi Yeah. cuma beda 10, kurang dari 20%. Tapi MDKA itu buat mencapai ini tuh butuh waktu tahunan kan. Yeah. Dia naiknya berlahan. Ini ADMR cuma 4 bulan gitu langsung 100T. Yeah. Jadi wajar gitu ada koreksi. Cuma kan ADMR ini mungkin salah satu hebatnya owner ya dan juga shareholder. Mereka tuh udah nyiapin short termnya tuh ada story apa, long termnya tuh apa. Short termnya coking coal-nya bagus, earnings-nya bagus, produksi dia bisa naikin, long termnya mereka mau masuk ke aluminium. Yes. Ya, dan produksinya emang didesain itu buat meningkat. Tahun lalu cuma 2,3, tahun ini mungkin 3 sampai dengan 3,3, mungkin 3-4 tahun lagi tuh bisa naik ke 5-6 juta ton gitu. Oke. Jadi rapih gitu. Ya. Jadi yang dipikirin tuh sama perusahaan tuh nggak cuma jangka pendek, tapi ke depan tuh gimana tuh udah ada plan. Oke. And bisa kita bilang kayak Adaro Group ini GCG-nya very prudent lah ya. Kayak dari Adaro, ADMR, GCG-nya very prudent. They know what they're doing lah. Jadi kayak ya orang mungkin gue rasa investor juga kayak big fund foreign ngelihat nama Adaro, oh oke, it's a big name gitu. Jadi kayak nggak ragu, makanya kayak oh ya Adaro buy dengan story yang tadi. Ya. Iya benar-benar. Dan kita bisa ngelihat sih so far kan yang paling banyak dimilikin sama foreign client, sama foreign institutional itu ya Adaro kan. Karena GCG-nya yang paling bagus dibandingin yang lain. Makanya di report terakhir kita itu di antara 4 perusahaan yang dapat diskon ESG paling rendah siapa ya Adaro. Iya. Oke. Nice. Nah, ini ada beberapa pertanyaan itu nanya, Bro, mengenai Toba. Nah, Toba ini kan ada yang bilang, wah ini jangan-jangan nanti right issue-nya atau placement-nya mundur lah, ini itu nanti gara-gara harga saham turun, kan begitu, selalu begitu, Bro. Begitu harga sahamnya turun, koreksi, orang-orang langsung panik, wah jangan-jangan kayak gini, jangan-jangan kayak gini nih. Jangan-jangan ntar nggak jadi. Any update bro on Toba? Mungkin lu udah ketemu company-nya. Kalau nggak ada ya it's okay. We can move to next question. Kalau nggak ada. Toba kita kebetulan nggak cover ya. Oke. Toba nggak cover. Cuman yang saya tahu itu adalah Toba itu reserve-nya tinggal sedikit. Jadi mau nggak mau ya dia emang harus pindah gitu dari coal. Kan kalau kayak yang kita cover gitu setidaknya masih ada umur 10 tahun kan minimal. Kalau Toba emang udah tinggal dikit. Jadi emang mereka harus cari bisnis baru. Oke. Ya. Jadi ya yang kita bisa tunggu dari Toba adalah ya gimana nanti untuk yang baterainya itu kan. Ya. Kita tunggu update-nya aja sih ya teman-teman. Untuk itu menurut gua kayak banyak komoditas lain yang udah kita mention tadi itu potensi upside-nya juga masih gede. Jadi kalau begitu ada koreksi-koreksi kayak tadi nama-nama Adaro, Indi, Doit, even ITMG, even United Tractor, ya mungkin United Tractor buat teman-teman retail ini bukan makanan sehari-harinya lah. Kayak United, biarin foreign aja lah. Mending kayak kita cari kayak di even Doit, kayak ya tadi nama-nama tadi itu masih sangat menarik. Nah terus mungkin kita masuk ke satu perusahaan batu bara yang mungkin benci untuk diri ini dulu nih bro. Kayak jadi momoknya perusahaan batu bara. Mungkin lu tahu lah bro. Bumi bro. Iya. Jadi Bumi ini kan sebenarnya concernnya adalah selalu di OWK-nya kan. OWK-nya masih banyak. Kalau nggak salah waktu itu gua coba hitung ya, gua kaliin di harga 50 itu ada sekitar kayak masih di in rupiah ada sekitar 5 atau 6 T kalau di convert semua. Ya, it's still big itu OWK-nya. Tapi sebenarnya kalau dari company-nya sendiri gimana sih, Bro? Kalau kayak Bumi ini. Bumi ya ini sebenarnya sama kayak ini Bumi sebenarnya sama kayak tadi Toba. Kita nggak cover. Cuman kebetulan karena sektornya mirip ya setidaknya
saya ada baca-baca dikit gitu ya, Mhm. dan ngecek dikit lah tentang bumi. Nah, bumi itu kan ada OWK yang tadi sebutin. Kemarin tuh saya sempat menghitung tuh kurang lebih berapa sih jumlah saham ketika OWK-nya itu dikonvert semua. Sebenarnya tuh kurang lebih tuh hampir hampir double dari posisi sekarang. Ya, ya Itu benar. Hmm, baru selesai. Nah, bumi itu kan sebenarnya tuh perusahaan batubara terbesar di Indonesia. betul, betul. Cuman yang jadi masalah tuh adalah walaupun dia itu pemegang saham terbesar di KPC, Kaltim Primaco, itu Oke, nggak dikonsol di laporan keuangan bumi. Akibatnya apa? Akibatnya bumi itu hanya bisa membukukan keuntungan sebagai laba di level joint venture. ya, Dan keuntungannya ini adalah keuntungan buku akuntansi saja, nggak ada cashnya. oke, oke, Ini oke. impact-nya apa? Impact-nya kalau dari Kaltim Primaco itu tidak memberikan cash, nggak ada dividen, ya bumi nggak dapat apa-apa. Kalau bumi nggak dapat apa-apa, dia nggak bisa bayar utang. Sebenarnya itu yang terjadi sih selama ini. Hmm, hmm. Pertanyaannya itu tinggal di apakah KPC mau memberikan dividen yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kayak gitu sih sebenarnya kalau untuk bumi. Oke, oke, ya. Berarti mungkin teman-teman yang nggak di konsol ini mirip-mirip si Takim punya ya. Takim itu sama, Tekim sama Oksigen. ya, ya, ya. Itu mungkin Ya, teman-teman cari bayangan kayak, wah, kayak apa ya? Kayak mungkin teman-teman juga familiar Takim dan Oki. Itu berarti mirip kayak gitu ya. Ya, ya, ya. Oke, oke, betul. oke. Yes, yes, yes. Jadi mungkin teman-teman itu untuk menjawab ya tadi mengenai bumi. Jadi menurut gua kalau untuk ke mainin flow ya untuk trading-trading aja itu dari sisi teknikal aja menurut gua kalau untuk bumi ya karena kayak concern itu ada ya di OWK-nya tadi dan juga nggak di konsol ya teman-teman. Nah ini oke, thank you banget teman-teman. Kalau yang penasaran itu masih bisa cek nanti rekamannya ada karena ini pembahasannya bukan untuk sehari dua hari doang, ini mungkin beberapa hari ke depan, untuk minggu depan juga masih relevan, selama nggak tiba-tiba harga batu baranya anjlok ke tiba-tiba ke 150 gitu, turun 50% ya gitu, mungkin kita harus langsung IG live lagi nih bro, kalau harga call-nya anjlok ke 150 misalnya. Tapi kan sebenarnya ya ya kita nggak ada yang tahu, tapi ngelihat kondisi sekarang ya kayaknya sih enggak lah. Kalau untuk kayak dari batu bara tiba-tiba anjlok, komoditas tiba-tiba nyungsep semua ya, gua rasa enggak lah ya, karena supply balik lagi, supply-nya kan belum pulih, ya kan. Nah, nah terus ini ada beberapa yang nanya Dewa, Dewa ini kan sebenarnya lu juga nggak cover ya bro ya. Dewa ini kalau dari Ya. ini ya, mereka kan mau right issue sekitar ada 1,1 T. Ya, jadi dari sini teman-teman kalau di Dewa saran saya juga untuk trading aja pakai teknikal aja itu di Dewa. Nah penutup dari lu nih bro untuk sektor batu bara nih kan fokus kita di malam ini batu bara. Menurut lu gimana nih kayak penutup kata-kata penutup untuk mungkin kayak oh view lu di semester satu ini kayak kita mesti fokus di apa atau kayak gimana nih kayak gua masih bullish gitu misalnya bro buy target price lihat di report gua atau gimana nih bro? Ya, jadi yuk ya kita kan kemarin baru keluarin report dan itu bukan kayak report short term kan. Kita bikin report itu sebagai pegangan investor setidaknya lebih dari 3 bulan gitu Betul, view-nya. betul. Ya. Dan dari report itu sebenarnya bisa dilihat kalau kita tuh suka akan sektor ini itu untuk jangka yang lebih panjang. Ya, Ini bukan short term view, tapi bisa dibilang lebih tidak secepat itulah. betul. Karena kejadian yang terjadi saat ini di dunia khususnya, itu bukan kejadian yang bisa diselesaikan tuh dalam satu malam. Ya, Bahkan ada yang bilang tuh, selama ESG itu masih terus didengungkan, itu artinya harga uh, energi yang fosil tuh akan masih tetap mahal. Soalnya ya sektor ini sampai sekarang masih jadi backbone-nya energi di dunia, betul. tapi nggak dapat funding. Hmm, Nggak dapat funding berarti nggak bisa ekspansi, nggak bisa nambah kapasitas, nggak bisa menuhin supply. hmm. Akibatnya akan terus terjadi kekurangan. Langsung. Kekurangan akan mengakibatkan harga tetap tinggi. Ya,
Sehingga walaupun nanti di masa depan tuh harga tidak akan setinggi sekarang, itu masih bagus banget gitu. Kapan lagi sih kita bisa dapat perusahaan bagus yang valuasinya tuh cuma 2-3 kali PE, dividen yield-nya 10%, ini buat yang kayak Adaro level ya. Adaro 10%, sedangkan kalau misalnya beli deposito berapa sih paling? 3-4% mungkin. Iya, tapi kalau beli ITMG bisa dapat 20, 30, 25%, ya kapan lagi gitu. Ya. Jadi ya ini sektor menurut saya bisa dipegang dalam jangka yang lumayan lama ya. Tapi benar tadi kata Glenn, tinggal kita perhatikan saja apakah ada perubahan yang secara struktural tuh mengubah keadaan saat ini. Oke. Dan kelihatannya sih buat berubah itu agak susah ya. Ya. Agree. Ya. Nah, teman-teman yang penasaran sama reportnya Hasbi yang tadi di-mention, itu ada, teman-teman bisa cek reportnya, bagi yang udah jadi nasabah, itu di dalam aplikasi Terima, masuk ke research, itu cari yang sektor fokus, ada reportnya Hasbi di situ, atau teman-teman bisa juga langsung buka di Terima Ideas, di situ kita juga ada bahas mengenai reportnya Hasbi nih. Penasaran kan? Nah, itu jadi buka aja langsung Terima buat ngecek reportnya. Thank you Bro Hasbi, semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman yang bingung. Thank you loh untuk waktunya. Ya, thank you juga Glenn, dan terima kasih buat teman-teman semua telah bergabung sama kita malam ini. Thank you ya. Ya, thank you bro. Semoga sehat selalu ya bro, dan semoga jaya batubara bro. Ya, thank you. Oke, thank you semua. Ya.